1000 bintang setara alam kaisar. Bagaimana dengan 10.000 bintang sepertiku? Yayan berkonsentrasi, ternyata ada liontin giok di dalamnya. Giok jiwa? Selama periode ini, Yayan telah membaca terlalu banyak buku kuno di ruang pedang, pengetahuannya telah meningkat pesat, dia mengenali benda seperti ini dengan sekilas pandang. Master jiwa dapat memadatkan latihan kekuatan jiwanya dan menyimpannya di giok kuno, sehingga membentuk giok jiwa. Sepotong giok jiwa setidaknya bernilai 500 uang spiritual, bahkan sangat langka di kerajaan Wanyan. Banyak praktisi yang belum pernah mendengar tentang giok jiwa ini. Pembelinya tidak lain hanya master jiwa. Giok jiwa ini tidak berguna bagi praktisi biasa, tapi itu adalah harta karun bagi praktisi kekuatan jiwa. Selain itu, kekuatan jiwa yang terkandung di dalam giok jiwa ini sangat melimpah, mungkin bisa membuatku benar-benar melangkah ke alam master jiwa dan pembentukan alkimia. Gumam Yayan. Kali ini benar-benar untung besar. Terima kasih. Pada saat ini, Yayan menjadi tenang dan mentransmisikan suaranya ke pedang Kaisar Langit. Tidak perlu seperti ini, aku sudah mengatakannya, peningkatan kekuatanmu bermanfaat bagiku. Hanya kalau kamu kuat, kamu bisa melakukan beberapa hal untukku. Kata wanita itu. Sebenarnya ada apa? Tanya Yayan. Mengetahui terlalu banyak tidak ada gunanya bagimu. Wanita itu transmisi suara lagi. Yayan tersenyum, dia sudah menduga bahwa wanita ini akan mengatakan seperti itu. Bagaimanapun, dia memang masih terlalu lemah. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya adalah dengan meningkatkan kekuatan. Yayan juga langsung duduk bersila, benar-benar menenangkan diri. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menyelaraskan energi di tubuhnya, kemudian mengaktifkan mantra pedang langit. Setelah diaktifkan selama seminggu, kekuatan jiwa Yayan tiba-tiba membludak dan menghancurkan giok jiwa, lalu kekuatan jiwa di giok jiwa langsung beriak. Hisap! Yayan berkonsentrasi, tiba-tiba tercipta kekuatan hisap yang menyerap semua kekuatan jiwa di dalam giok jiwa ke dalam pil jiwanya. Dengan kekuatan jiwa ini, Yayan juga merasa bahwa jiwanya tumbuh lebih kuat, sekarang persepsinya bahkan lebih tajam. Krak! Bahkan, tirai penghalang kekuatan jiwa juga rusak. Hanya dalam sekejap, Yayan benar-benar menembus tingkat master jiwa alam kondensasi energi. Sekarang dia adalah master jiwa alam pembentukan alkimia yang asli. Cahaya keemasan pil jiwa berkedip-kedip. Setelah memasuki master jiwa alam pembentukan alkimia, cahaya bintang akan muncul di pil jiwa. Jika bisa melihat satu bintang memiliki bakat yang sangat buruk, itulah tahap akhir master jiwa alam pembentukan alkimia. Jika bisa melihat 100 bintang yang bakatnya sangat kuat, maka masa depan tidak terbatas. Jika dapat melihat 1000 bintang, itu jarang terjadi di dunia, ada kemungkinan menjadi kekuatan jiwa alam kaisar. Wanita dalam pedang bergumam. Bruk. Akan tetapi, pada saat ini, puluhan ribu cahaya bintang berkedip, menerangi seluruh ruangan. Pada saat ini, bahkan wanita dalam pedang pun benar-benar terpana di tempat. Ribuan bintang memiliki kemungkinan mencapai kekuatan jiwa alam kaisar, tapi sekarang Yayan telah memadatkan puluhan ribu bintang. Ini secara langsung merusak kognisinya. Wash! Kemudian cahaya menghilang, Yayan juga membuka matanya. Apa ini yang namanya master jiwa alam pembentukan alkimia? Guman Yayan yang merasakan kekuatan jiwa baru yang begitu kuat. Meskipun alamnya hanya setara dengan seorang praktisi alam pembentukan alkimia tingkat 1, tetapi jika dia menggunakan kekuatan seperti ini dengan seluruh kekuatannya, Yayan yakin dia dapat membunuh Ki Changqiang yang mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 2. Bisa bertarung dengan meloncati alam, inilah kepercayaan diri Yayan setelah melangkah ke alam master jiwa alam pembentukan alkimia. Aku tidak menyangka malah kekuatan jiwaku yang menerobos lebih dulu. Yayan tersenyum pahit, kemudian kesungguhan terpancar dari matanya. Yun Feksu, besok aku akan membuat namamu benar-benar hilang dari prasasti suci Changyun. Malam ini berlalu sedemikian rupa. Keesokan harinya, tepat sebelum fajar,
seluruh kota Changyun gempar. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong menuju lapangan Changyun. Para praktisi berdiri di tribun sambil melihat prasasti suci besar di tengah alun-alun dengan penuh emosi. Apalagi saat melihat ke-10 nama itu, mereka semakin terdiam. Orang-orang ini adalah kebanggaan kota Changyun. Siapapun yang tercatat namanya di prasasti itu sangat luar biasa. Sayang sekali, nama Ye Xiaotian akan dihapus hari ini. Untuk sementara, banyak orang menghela napas. Saat itu, kota Changyun dikepung oleh kerajaan musuh, bahkan ada binatang spiritual di bawah tembok kota. Ye Xiaotianlah yang membantai semua musuh sendirian dengan pedangnya hingga kota Changyun mendapatkan kedamaian. Sangat disayangkan bahwa keluarga yang menyinggung orang suci. Di kerajaan Wanyan ini, orang suci adalah yang terkuat. Hari ini, keluarga Ye akan sekarat. Kudengar Yan benar-benar mengeluarkan kristal binatang monster di rumah judi untuk bertaruh pada kemenangan keluarga Ye. Sungguh konyol, bocah yang tidak kompeten. Banyak orang mencibir. Pada saat ini, Ye Long, Ye Hu, Ye Bao dan yang lainnya dari keluarga Ye terlihat sangat serius. Kamu bilang gerbang kota ditutup. Ye Long bahkan tampak pucat. Penatua Agung, kami juga tidak menyangka kediaman wali kota akan bertindak seperti ini, kata pengurus keluarga Ye. Mereka ingin membantai semua, ingin membantai habis keluarga Ye kita hingga tak tersisa. Sialan! Kalau begitu, bukankah Yaner? Mereka bertiga sangat marah. Namun, kemarahan seperti itu tidak terlampiaskan. Mereka tidak takut mati, mati hanya tinggal mati saja. Namun, Yeyan tidak boleh mati, mereka berjanji pada Ye Xiaotian untuk melindungi Yeyan dengan baik. Pada saat ini, pengurus lain keluarga Ye datang ke aula dan berkata, Penatua Agung, seseorang mengatakan ingin bertemu dengan Anda dan Yaner, katanya, mereka datang untuk menyelamatkan Yaner. Apa? Mendengar kata-kata ini, Ye Long tercengang. Siapa itu? Tanya Yehu. Entahlah, identitas mereka sepertinya agak misterius. Cepat persilakan, sekalian suruh Yaner datang. Kata Ye Long. Awalnya merasa sudah menemui jalan buntu, apa hari ini akan menemukan jalan keluar? Hanya saja Ye Long juga sangat penasaran tentang identitas pihak lain. Setelah beberapa saat, dua orang berdiri di aula keluarga Ye, kemudian keduanya melepas jubah mereka. Mereka adalah seorang gadis muda dan seorang lelaki tua. Gadis itu tampak berusia 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan kemeja hijau, wajahnya sangat cantik, kulitnya sehalus giok dan rambut halus mengkilap terurai sepinggang. Adapun lelaki tua itu, meskipun tubuhnya sedikit bungkuk, Ye Long dapat melihat bahwa orangnya sangat kuat. Alam spiritual jiwa? Tanya Ye Long. Penilaian yang bagus. Pria tua itu tersenyum. Ye Long, Yehu dan yang lainnya tercengang ketika pihak lain mengakuinya. Terutama Ye Long, sekarang dia hanya alam spiritual gua tingkat 6, patriark keluarga Qi, Qidao dan patriark keluarga Feng, Feng Ling juga berada di alam ini. Di seluruh kota Changyun, sepertinya hanya kediaman wali kota yang memiliki praktisi di alam spiritual jiwa. Master seperti ini benar-benar datang atas inisiatifnya sendiri? Kakekku berutang budi pada Tuan Ye Xiaotian saat itu, jadi kami datang untuk membalas budi hari ini. Kata gadis itu saat ini. Ternyata karena Xiaotian, Anda berasal dari keluarga Liu di ibu kota? Ye Long dan Yehu tiba-tiba berbicara. Gadis itu mengangguk dan berkata, Ya, kakekku adalah Liu Zhen, Raja Zhenan. Aku pernah mendengar Xiaotian menceritakannya, tapi dia hanya membantu secara kebetulan saja. Dia tidak pernah menganggapnya sebagai semacam kebaikan besar, tidak disangka Raja Zhenan mengingatnya. Ye Long menghela napas. Namun, kemudian dia memandang gadis dan lelaki tua itu. Kalian berdua benar-benar bisa menyelamatkan Yaner? Jika benar-benar dapat menyelamatkannya, maka tidak peduli harus ditukar dengan apa,
Yelong dan seluruh keluarga Ye akan terima. Ada satu jalan keluar tapi tidak tahu apakah Yayan akan setuju? Kata gadis itu. Apa itu? Tanya Yelong. Suruh Yayan mengakui di depan umum bahwa surat nikah dia dengan Yun Feiyu dipalsukan oleh Xiao Tian. Kata gadis itu setelah menarik napas dalam-dalam. Setelah memikirkannya sepanjang malam, dia masih merasa bahwa mengeluarkan Yayan secara diam-diam akan sedikit berisiko. Bagaimanapun juga gerbang kota sudah ditutup. Sekarang, ini adalah cara lain yang dapat dipikirkan olehnya. Menurut gadis ini adalah satu-satunya cara yang memungkinkan. Bab 21, tak memenuhi syarat membuatku menundukkan kepala. Begitu kata-kata itu diucapkan, Yelong, Yehu dan yang lainnya pun mengerutkan kening. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar aula. Suruh aku mengakui hal seperti itu? Keluarga Yun jangan mimpi. Siapa yang berani mencoreng nama ayahku? Kalau kalian datang dengan niat tulus, keluarga Ye pasti akan menyambut kalian. Kalau hanya begitu saja, maka kami terpaksa mempersilahkan kalian pergi. Seusai mengatakannya, Liu Qianqian langsung berbalik lalu menatap Yeyan dan berkata, kadang-kadang, kalau ingin bertahan hidup, harus menundukkan kepala. Hanya dengan mengakui semua ini di depan umum, baru bisa menyelamatkan nyawanya. Pada saat itu, mungkin keluarga Yun tidak akan membunuh mereka semua, kan? Menundukkan kepala. Namun, ketika Liu Qianqian selesai mengucapkannya, Yayan tertawa keras. Menundukkan kepala? Kepada keluarga Qi atau keluarga Yun? Sebenarnya mereka tidak memenuhi syarat untuk membuatku menundukkan kepala. Mendengar ini, Liu Qianqian sedikit mengernyit. Kamu berani sekali membual seperti ini? Yayan tertawa ringan, di dunia ini hidup manusia sangatlah singkat. Apa ayahnya pantas menanggung reputasi buruk seperti itu setelah kematiannya dan menghancurkan martabat seluruh keluarga Ye, hanya demi nyawanya yang sekarat? Yayan tidak akan setuju. Lagi pula, siapa bilang keluarga Ye akan kalah dalam pertarungan Changyun kali ini? Dengan adanya dia di sini, maka keluarga Ye akan tersohor di seluruh kota Changyun dalam pertarungan Changyun hari ini. Kenapa tidak bisa? Keluarga Ye tidak pernah takut pada siapapun. Pada saat ini, Yelong juga membuka mulut. Yehu dan yang lainnya juga tampak tegang. Liu Qianqian mengerutkan kening. Karena keluarga Ye bersikeras, maka tak ada lagi yang bisa kukatakan. Anda berdua, silakan. Ye Bao memberi isyarat untuk mempersilakan tamu pergi. Hai NPH! Liu Qianqian sangat marah. Dia berbalik dan pergi. Setelah kedua orang dari keluarga Liu pergi, Yelong menatap Yeyan dan berkata, kamu memiliki semangat ayahmu saat itu, keluarga kita memang tidak bisa menundukkan kepala begitu saja pada keluarga Qi dan keluarga Yun. Bahkan kalau mati, keluarga Ye akan mati dengan terhormat. Panggil anak muda keluarga Ye, saatnya kita berangkat. Ya. Di aula, semua anggota keluarga Ye mengangguk. Pada saat ini, ekspresi Yelong sangat serius. Kemudian semua anggota keluarga Ye berkumpul di halaman. Dari halaman, Yelong memandang ke aula leluhur keluarga Ye di samping. Di sana, ada sebuah papan nama almarhum. Keluarga Ye kita dulunya hanya keluarga kecil di kota Changyun. Jangankan mengungguli keluarga Wu hari ini, bahkan kita lebih rendah dari keluarga Zhao dan yang lainnya. Xiao Tian lah yang menciptakan kejayaan keluarga Ye seperti hari ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, hingga bisa sejajar dengan keluarga Qi dan keluarga Feng. Kalau bukan demi mengembangkan keluarga Ye saat itu, Xiao Tian pasti sudah mencapai alam orang suci. Di halaman, suara Yelong terdengar nyaring dan bersemangat. Sorot mata semua orang dipenuhi rasa kagum yang ditujukan kepada Ye Xiao Tian. Mereka tahu bahwa semua yang Yelong katakan adalah benar. Ye Xiao Tian lah yang memberi banyak senjata, pil dan sejumlah besar kekayaan bagi keluarga Ye. Dia juga yang membimbing latihan semua orang hingga mencapai alam saat ini. Dialah yang menjaga kota Changyun sehingga keluarga Ye tidak hancur.
Jika Ye Xiaotian hidup sendirian dan meninggalkan segalanya, maka dia sudah menjadi orang suci. Hari ini, hidup dan mati keluarga Ye kita tidak dapat diprediksi, tapi semua anggota keluarga Ye harus berterima kasih atas budi Xiaotian. Mari kita nyalakan sebatang dupa dan bersembahyang untuknya, kata Ye Long. Untuk sementara waktu, suasana di keluarga Ye terasa sangat serius. Semua orang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tidak ada yang mundur dan tidak ada yang takut. Wus! Sebaliknya, Ye Ran, Ye Tong dan yang lainnya melangkah maju, kemudian memimpin dalam sembahyang dupa untuk Ye Xiaotian. Ah, kita sudah membuat mereka sengsara. Melihat para junior keluarga Ye, Ye Long, Ye Hu dan yang lainnya bergumam. Mereka lahir di keluarga Ye, tapi keluarga Ye tidak bisa melindungi mereka hingga tumbuh dewasa dan berguna bagi keluarga mereka sendiri. Di kehidupan selanjutnya, aku tetap akan lahir di keluarga Ye. Paman Xiaotian, kalau aku mati dalam pertempuran ini, aku akan pergi ke neraka untuk mencarimu, agar aku bisa bertanya padamu tentang cara latihan. Pada saat ini, Ye Ran, Ye Tong dan junior lainnya berbicara. Setelah itu, satu persatu anggota keluarga Ye juga mempersembahkan dupa kepada Ye Xiaotian. Akhirnya, Ye Yan maju selangkah dan bergumam. Ayah, jasa ayah tidak akan terlupakan, nama ayah juga akan selalu tertera di prasasti suci Changun. Seusai mengucapkannya, Ye Yan pun menancapkan dupa. Ye Long berkata, "Ayo pergi." Bang! Dalam sekejap, semua orang di keluarga Ye keluar dan melangkah menuju lapangan Changun. Keluarga Ye hadir semua. Semua anggota keluarganya, bahkan wanita dan anak-anak juga datang. Keluarga Ye sangat kuat. Apa ini ketegaran keluarga Ye? Hanya saja, rasanya sayang sekali. Melihat adegan ini, banyak praktisi terkejut. Pada saat ini, keluarga Qi dan keluarga Feng telah tiba di lapangan Changun. Qi Dao, Feng Ling dan yang lainnya duduk di satu sisi, terpancar niat membunuh yang kuat di sorot mata mereka. Niat membunuh ini tidak ditujukan pada satu sama lain, melainkan pada keluarga Ye. Kediaman wali kota sudah mengirim orang untuk menjaga gerbang kota selama beberapa hari terakhir, bahkan hari ini gerbang kota ditutup. Siapapun dari keluarga Ye takkan bisa meninggalkan kota Changyun, kata Qi Dao. Begitulah seharusnya, begitu mengambil tindakan maka harus tuntas, ibarat mencabut rumput harus sekalian dengan akarnya, kata Feng Ling dengan serius. Nenek Wa yang berada di sampingnya juga tersenyum. Setelah hari ini, Nona tidak perlu khawatir lagi. Lihat, orang-orang keluarga Ye sudah datang. Pada saat ini, di lapangan Changyun, banyak orang berteriak. Di bawah perhatian semua orang, keluarga Ye memasuki lokasi pertarungan, kemudian Ye Long duduk tidak jauh dari Qi Dao dan Feng Ling. Orang-orang keluarga Ye duduk di belakang Ye Long. Ye Long, sepertinya kamu dalam suasana hati yang baik hari ini, cibir Qi Dao sembari menatap Ye Long. Tentu saja lebih baik daripada keluarga Qi, toh putraku tidak mati, cibir Ye Long. Kamu! Wajah Qi Dao penuh amarah. Hai MPH, hari ini prestasi putraku akan berkibar di sini. Dia bahkan akan mengukirkan namanya di prasasti suci Changyun, sedangkan keluarga Ye ditakdirkan untuk berakhir dengan menyedihkan, kata Qi Dao marah. Terhadap sindiran ini, Ye Long tidak berkomentar. Meskipun dia terlihat tenang, ada desahan di hatinya. Keluarga Ye benar-benar akan hancur hari ini. Pada saat ini, di tribuna, Liu Qianqian duduk bersama lelaki tua itu. Pandangan mereka terarah pada Ye Yan di lapangan Changyun. Hai MPH, anak ini sangat sombong. Dia tidak mengerti apa yang sedang dia hadapi sama sekali, kata Liu Qianqian. Nona, jangan marah. Meskipun lelaki tua itu berkata begitu, dia juga semakin meremehkan Ye Yan. Karena dia ingin mati, maka aku tidak akan menghentikannya. Hanya saja,
Aku ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki sehingga berani berkata keluarga Qi maupun keluarga Yun tidak sanggup membuatnya menundukkan kepala. Tunggu sampai pisau jagal keluarga Qi diayunkan. Aku mau lihat apa dia masih keras kepala. Liu kian-kian marah. Lelaki tua itu juga menghela napas. Dia tahu bahwa karena kebodohan dan kesombongannya, Yayan kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun Tuan Besar ingin membalas budi, keluarga Liu juga tidak bisa dihancurkan oleh Yayan begitu saja. Dang! Saat mereka sibuk berdiskusi, bel tiba-tiba berbunyi, kemudian sebuah kekuatan suci mengalir keluar, yang membuat semua praktisi di lapangan Changyun kagum. Gentat Changyun berbunyi, menandakan bahwa pertarungan Changyun akan segera dimulai. Di bawah kekuatan suci, pandangan semua orang bertumpu ke satu sisi. Dari situ, terlihat rombongan wali kota Changshan dan orang-orang kediaman wali kota yang perlahan-lahan berjalan mendekat. Hampir semua orang berdiri untuk menyambutnya, karena kediaman wali kota memiliki kekuatan mutlak di kota Changyun ini. Akan tetapi, pada saat ini, Changshan malah memberi hormat pada Nenek Wa dan berkata, "Ketika Nona Feksu masih muda, saya pernah bertemu Nenek Wa. Dengan datangnya Nenek Wa hari ini, pasti akan membuat pertarungan Changyun semakin meriah." Ucapan ini membuat para praktisi terpana. Tingkatan Nenek Wa hanya alam spiritual gua, sedang tingkatan Changshan adalah alam spiritual jiwa yang sesungguhnya, tapi dia masih begitu sopan pada Nenek Wa. Nenek Wa memiliki dukungan keluarga Yun, beliau juga merawat Yun Feksu dan Yun Feiyu hingga tumbuh dewasa, jadi status Nenek Wa bisa kita bayangkan. Banyak orang menghela napas. Wali kota jangan sungkan, kalau begitu, ayo kita mulai pertarungan Changyun ini, kata Nenek Wa. Baik. Changshan mengangguk. Ekspresinya yang sedang duduk di kursi utama tiba-tiba berubah tegas. Kekuatan spiritualnya pun membludak. Saat dia menunjuk, aura pun terbang langsung menuju lapangan Changyun dan mendarat di atas prasasti suci Changyun. Adegan sederhana ini mengejutkan banyak orang. Jaraknya 1000 kaki, kan? Ternyata praktisi alam spiritual jiwa bisa sehebat ini. Beberapa tetua bergumam. Kalau mencapai alam kondensasi jiwa, bisa memadatkan energi spiritual langit dan bumi, jadi energi spiritual dapat mengungkapkan bentuk fisiknya sendiri. Sedangkan, alam spiritual gua adalah memahami misteri energi spiritual agar dapat lebih mengontrol kekuatan spiritual dan lebih mampu mencapai transformasi kekuatan spiritual. Adapun alam spiritual jiwa, bisa membunuh musuh dari jarak 1000 kaki. Katanya orang suci lebih hebat lagi. Embusan oranya luar biasa, bisa membunuh musuh dari jarak 100 mil. Master di atasnya lagi, bisa membunuh musuh dalam jarak puluhan ribu mil atau ratusan ribu mil hanya dengan menjentikan jari. Mendengar ini, banyak anak remaja yang terpana. Akan tetapi, pada saat ini, karena kekuatan Changshan, seberkas cahaya muncul dari prasasti suci Changyun. Berkat cahaya ini, 10 nama berkedip lalu bersinar ke segala arah. Ini, luar biasa. Setiap kali aku melihat adegan ini, selalu saja terasa mengejutkan. Inilah kemuliaan. Hari ini, di seluruh kota Changyun, kita bisa melihat 10 nama ini terpancar di udara. Banyak orang bergumam. 10 nama inilah yang dapat dituliskan ke dalam catatan sejarah. Ye Xiaotian tentu saja ada di dalam jajaran nama tersebut. Karena itulah, wajah Nenek Wa sedikit dingin. Qidao dan Feng Ling juga demikian. Adapun Yan, saat melihat nama Yun Feksu di sebelah nama Ye Xiaotian, dia merasa sangat jijik. Memang namanya pantas berada di sebelah ayahnya? Pertarungan Changyun hari ini akan dimulai lagi. Kita harus mengingat 10 nama ini. Tapi, pertarungan Changyun memiliki aturannya sendiri yaitu juara pertama bisa mencoret salah satu nama dari 10 orang ini dan menggantikannya dengan namanya sendiri, kata Changshan. Semua orang memandang keluarga Ye dengan serius. Semua orang tahu persis, hari ini nama siapa yang akan dicoret. Hai MPH! Ye Long dan yang lainnya mendengus dingin. Adapun Yean, sorot matanya menjadi semakin kukuh. Kondensasil kan?
Detik berikutnya, Changsang berteriak lagi. Segera, cahaya memancar dari prasasti suci Changyun lagi, jatuh langsung ke tanah, berubah menjadi goresan demi goresan jimat yang membentuk formasi. Apa ini? Remaja yang berkumpul di sana terlihat bingung. Formasi teleportasi. Para tetua menjelaskan dengan sabar. Saat itu, Changyun bukan hanya adalah orang suci, dia juga seorang master formasi jimat. Pada saat itu, kota Changyun kita dipenuhi dengan kemuliaan. Status seorang master formasi jimat sangatlah luar biasa. Dalam setiap sesi pertarungan Changyun akan secara acak dikirim ke alam ilusi. Meskipun alam ilusi bersifat tak nyata, tapi begitu dimasuki akan seperti dunia nyata. Dalam pertarungan sebelumnya, para peserta memasuki alam ilusi Gunung Changling. Alasan mengapa dilakukan secara acak adalah untuk mencegah kecurangan. Hanya mereka yang berhasil keluar dari pegunungan alam ilusi baru bisa mengikuti penilaian putaran berikutnya. Namun, dalam alam ilusi, seperti dunia nyata, ada klan binatang spiritual yang dipadatkan oleh kekuatan orang suci dan, dengan berada di dalamnya, semua bisa saling membunuh. Bisa dibilang keadaannya sangatlah berbahaya. Aku ingat total 1.300 remaja mengikuti pertarungan sebelumnya, tapi lebih dari 70 orang meninggal dunia dan lebih dari 500 orang terluka. Hanya ada lebih dari 100 orang yang lulus penilaian dan masuk ke babak berikutnya, sedang yang lainnya tereliminasi. Banyak orang tua yang bergumam. Mendengar ini, para remaja pun tercengang. Ternyata, kemampuan orang suci begitu luar biasa. Kekaguman membuat mereka semakin membulatkan tekad dan mendambakan pencapaian alam orang suci. Siapapun yang berpartisipasi dalam pertarungan Changyun harus berusia 20 tahun ke bawah. Kalian bisa datang ke sini untuk mengambil Liontin Giok. Pada saat ini, seorang pengurus di kediaman wali kota berkata, di depannya juga diletakkan banyak Liontin Giok. Di dalam Liontin Giok ada cahaya. Liontin Giok ini harus dipegang agar dapat masuk ke dalam alam ilusi. Jika mereka mengalami bahaya dan ingin keluar, maka bisa langsung menghancurkan Liontin Giok ini. Setelah 10 detik, secara otomatis mereka akan keluar dari alam ilusi. Meski bisa menyelamatkan nyawa, tapi asal digunakan, berarti mereka akan tereliminasi. Wush! Pada saat ini, remaja-remaja dari berbagai keluarga itu maju satu demi satu. Dalam pertarungan Changyun ada 3 babak penilaian. Babak pertama hanya babak sistem gugur, tapi orang-orang keluarga Ye sepertinya akan tersingkir sepenuhnya di babak ini, kan? Bahkan masih belum tahu apakah para remaja keluarga mereka bisa bertahan hidup. Banyak orang berdiskusi di tribuna. Liontin Giok dapat menyelamatkan hidup seseorang, tetapi membutuhkan waktu 10 detik. Bisakah keluarga Ye bertahan selama 10 detik? Sebagai tanggapan, Liu Qianqian juga menggelengkan kepalanya. Bahkan orang-orang di kota Changyun beranggapan seperti ini, maka keluarga Ye pasti akan hancur seperti ini. Liu Qianqian menatap Yeyan, ingin melihat betapa sombongnya dia. Namun, detik berikutnya, alisnya berkedut. Tidak hanya dia, hampir semua praktisi juga tercengang. Karena pada saat ini, Yeyan keluar. Praktisi keluarga Qi, keluarga Feng, keluarga Wu, Nenek Wa, kediaman wali kota dan kekuatan lainnya juga tidak menyangka dia berbuat begitu. Yelong, Yehu dan yang lainnya mengetahui bahwa Yeyan sudah memiliki kekuatan spiritual. Kemarin mereka berniat mengirim Yeyan keluar kota, tetapi hari ini mereka mendapati bahwa gerbang kota ditutup. Selain itu, mereka juga lupa untuk menanyakan tingkatan alam Yeyan dalam perjalanan kemari. Awalnya, Yeyan sudah mencapai alam kondensasi energi tingkat 4. Berdasarkan bakat Yeyan, sekarang dia seharusnya sudah mencapai alam kondensasi energi tingkat 5 atau bahkan tingkat 6, kan? Alam semacam ini tidak kuat. Namun, keluarga Ye siap bertarung sampai mati, jadi mereka tidak menghentikan Yeyan. Haha, menarik! Pada saat ini, Feng Bu dari keluarga Feng tersenyum sinis. Dia adalah orang berbakat di keluarga Feng yang telah melangkah ke alam pembentukan alkimia. Adapun Qisan dari keluarga Qi juga tertawa sinis. Dia menatap Yeyan dengan niat membunuh.
Liontin Giok keluarganya telah dimanipulasi oleh kediaman wali kota. Saat Kishan keluar, Kidao berbisik. Begitu mendengar kata-kata itu, senyum Kishan semakin lebar. Semua remaja keluarganya akan mati dalam alam ilusi. Shoot! Setelah beberapa saat, semua remaja laki-laki dan perempuan yang ada sudah menerima Liontin Giok. Pada saat ini, pengurus kediaman wali kota juga berkata, "Semuanya maju dan masuk ke formasi ini. Kalau kalian tidak bisa keluar dari alam ilusi dalam waktu 4 jam, juga akan dianggap tereliminasi." Shoo! Semua orang bergerak dan mendarat di dalam formasi. "Aktifkan!" Pengurus mengeluarkan batu spiritual dan membuka formasinya. Begitu batu spiritual memasuki formasi, sontak diaktifkan. Kilatan cahaya berkedip di bawah kaki semua orang, para remaja pun langsung menghilang. Penilaian putaran pertama dimulai. Di tribuna, semua praktisi sangat heboh.